Oke, teman-teman semua, adik-adik sekalian, teman-teman dari SMP, kita akan kembali membahas materi SMP. Nah, kali ini kita masuk ke bab masa jenis ya. Ya, jadi anggap saja channel ini sebagai guru kalian lah ya, tapi gurunya agak santai, oke? Nah, masa jenis itu adalah perbandingan antara massa dan volume suatu benda. Jadi setiap benda itu sebenarnya ada angka unik ya. Jadi kalau seandainya misalnya ya benda X gitu kan. Benda X yang nilainya 80 gitu. Kemudian volumenya berapa gitu, 4 gitu kan. Nah maka, gimana pun nanti ya, mau gimana pun, eee besarnya massa dan besarnya volume pasti nanti angkanya itu akan sama itu. Nah ini unik nih. Nah inilah yang menjadi pembeda antara benda yang lain dengan benda yang lain. Gimana sih? Benda satu dengan benda yang lain ya. Benda satu dengan benda yang lain karena dia punya angka unik yang namanya massa jenis ya. Nah, eh kalau misalnya contoh ya, contoh misalnya massa jenis yang kita udah sering dengar ataupun kalau nggak yang nggak pernah dengar ya udah kita dengar pada hari ini, massa jenis zat yang namanya air. Nah, ya, raw air gitu. Air itu punya massa jenis nilainya itu 1000 kilogram per meter kubik. Ya, atau kalau kita ganti menjadi sentigram, itu jadinya gram per sentimeter kubik ya. Nah, air ini mau gimana pun bentuknya, apakah itu airnya dalam gelas, dalam teko, dalam apapun itu, maka nilainya akan pasti sebesar ini. Kecuali kalau udah berubah wujud seperti es. Kalau es dia udah nggak jadi air lagi, itu nilainya berubah ya. Nah, jadi ini adalah massa jenis, yaitu angka yang menjadi ciri khas dari setiap benda gitu ya, gitulah kira-kira ya. Nah, rumusnya adalah rho sama dengan M dibagi V. Ya, bacanya rho bukan P ya. Rho sama dengan massa dibagi volume, volume benda. Jadi keterangannya adalah massa jenis rho, satuannya adalah kilogram per meter kubik, kemudian massa satunya kilogram dan V adalah volume satuannya meter kubik. Ya. Dan satuan ini biasanya bisa berubah, misalnya kilogram. Kilogram kan bisa jadi gram ya. Meter kubik harus sentimeter kubik gitu kan. Nah, ini tentu juga berubah nih, kilogram jadi gram, meter kubik jadi sentimeter kubik, tergantung yang diketahui di soal. Tapi kalau seandainya di soal diketahui kilogram, sementara di volume diketahui sentimeter kubik, kita bisa pilih salah satunya. Atau tergantung pada pilihan ganda. Kalau seandainya soalnya pilihan ganda, atau guru kalian ingin eh, satuan yang dihasilkan nanti itu harus seperti ini gitu kan. Nah, maka ya udah kita ikutin apa yang tersedia di apa namanya, rumus akhirnya atau di massa jenisnya itu yang diinginkan misalnya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Kalau misalnya kilogram per meter kubik maka semua komponen yang ada kita harus ubah menjadi kilogram per meter kubik ya. Nah, muncul lagi pertanyaan gimana kalau misalnya ada dua jenis zat yang dicampurkan, misalnya air kan ditambah minyak itu kan. Nah, maka massa jenisnya jadi berapa? Nah, maka ini rumusnya. Jadi dia nanti akan menghasilkan zat yang baru dan nilai massa jenisnya juga baru. Oke. Nah, contoh misalnya contoh ini ada sebuah benda, ya anggaplah bendanya apa gitu kan, massanya 500 gram dan volumenya 20 meter kubik. Nah pertanyaan berapakah rho-nya? Kalau seandainya saya minta satuannya harus jadi kilogram per meter kubik. Nah oke ya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya tinggal kita ubah saja, kan meter kubik sudah betul nih, sudah betul nih. Sementara yang ini harusnya kilogram, sementara ini gram, maka kita ganti jadi kilogram dulu. Nah, gram ke kilo dibagi 1000 ya jadinya 0,5 kilogram. Maka setelah itu kita masukkan ke rumus. Rho sama dengan massa dibagi volume. Massanya 0,5, volumenya 20, maka 0,5 dibagi 20 berapa? Aduh, salah saya pilih angka nih. Udah saya kali 10 ya, sama kali 10. 5/200 atau berapa ini ya? Eh Saya ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 2, kemudian 2,5 kali 10 pangkat 2, 2,5 kali 100 itu sama dengan 250 kilogram per meter kubik. Nah, inilah dia ya. Kalau sana diminta ubah ke gram per sentimeter kubik, kalian kalikan saja dengan 0,01 atau dibagi 1000. Ya, dibagi dengan 1000, maka jadinya 0,25
gram per sentimeter kubik. Loh, gimana caranya kok bisa dibagi 1000? Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain ya. Sebenarnya saya juga udah bikin videonya, nanti bisa kalian cek aja nanti cari di channel YouTube ini cara mengkonversikan kilogram per meter kubik menjadi gram per sentimeter kubik. Oke, itu ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua yaitu tentang massa jenis zat campuran. Oke, misalnya nih ada sebuah benda yang massanya 12 kilogram dan 8 kilogram, benda A dan benda B kita campurkan nanti di dalam gelas gitu kan. Nah, sementara volume benda A itu 12, volume benda B adalah 8 kilogram. Pertanyaannya berapakah massa jenis zat campuran tersebut? Ya, karena kita udah tahu rumusnya adalah ini, kita langsung saja kita masukkan rho sama dengan massa A adalah 12 ditambah. Nah, kebetulan ini udah lengkap semua ya, kilogram kilogram, meter kubik nih. Nah, maka nanti satunya pasti kilogram per meter kubik. Nah, maka tinggal kita masukkan 20 bagi 8 dan 2 ditambah 8. Berarti 20 dibagi 10 sama dengan 2 kilogram per meter kubik. Ya. Nah, kalau seandainya nanti diminta satuannya agar menjadi gram per sentimeter kubik, kita tinggal gantikan saja menjadi dibagi 1000. Ya, berarti 2 dibagi 1000 sama dengan 0,002 gram per sentimeter kubik. Baik, mungkin ini dulu ya materi tentang massa jenis. Nanti kalau saya mau bertanya silahkan. Kalau ada mau request materi silahkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.